Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan kasih-Nya kita dapat menunaikan salat berjamaah, baik salat fardu maupun salat sunnah insyaallah. Demikian pula salawat serta salam beriring pula kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Di dalam literatur agama Islam, baik yang bersumber dari Quran, hadis Rasul yang muktabar, hingga kepada ijma' sahabat dan qaul ulama, banyak kita dapati ada yang namanya perintah, ada namanya larangan, ada namanya kewajiban, ada yang namanya sunnah. Semua yang kita lakukan ini dan apa yang kita tinggalkan yang termasuk larangan semata-mata lahir dari karena kesadaran. Kesadaran apa? Yaitu kesadaran bahwa kita tidak akan kekal dan selamanya tinggal di muka bumi ini. Inilah yang membuat Anda, saya mau ada di masjid, karena kita sadar bahwa kita tidak akan tinggal selamanya di muka bumi ini. Yang menjadi pertanyaan masalah, mengapa manusia pada umumnya selalu berkeyakinan bahwa dunia yang akan ditempatinya seakan-akan tidak akan pernah berakhir? Bukankah dari kita mengatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu, siapa yang telah menemui kematian maka peristiwa kiamat kecil telah terjadi pada dirinya. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan an-nasu niyam idza matu intabahu, manusia itu tertidur, nanti ketika mereka wafat baru mereka terbangun dan sadar bahwa selama ini mereka tidak pernah menyadari kehidupan dunia telah membuat mereka lalai, kehidupan dunia telah membuat mereka seakan-akan tidak memiliki Tuhan sama sekali. Jemaah tarawih yang saya muliakan yang dirahmati Allah, suatu saat Nabi kita Muhammad SAW ketika turun Quran surat Yasin ayat 65, Nabi menjelaskan tentang arti daripada ayat itu, yaitu al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut mereka, berbicara tangannya, dan bersaksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tapi anehnya, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi tiba-tiba tersenyum sehingga kelihatan di giginya. Sahabat pun bertanya, Rasulullah, apa yang membuat ayat tersebut yang engkau sampaikan hingga engkau tersenyum? Apa kata Nabi? Bagaimana aku tidak tersenyum? Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa ayat ini menceritakan tentang kejadian di hadapan Allah di yaumil mahsyar, ketika ada orang-orang durhaka, ada orang-orang yang ingkar, yang suka mengerjakan maksiat dan senang kepada dosa dan meninggalkan kewajiban. Mereka membantah tuduhan bahwa mereka termasuk orang-orang yang berdosa. Maka apa kata mereka? Tuhan, bila dosa ini yang kami lakukan semasa kami hidup, datangkan bukti. Datangkan bukti kepada kami bahwa kami telah melakukan dosa ini. Tapi apa kata Allah? Iqra' kitabak, baca kitab amalmu. Itu pun kata Nabi tidak membuat mereka menerima kenyataan bahwa mereka orang-orang yang bersalah. Maka Allah berkata, kalau begitu aku datangkan satu bukti yang engkau tidak akan bisa membantahnya, bahkan mulutmu akan terkunci. Yaitu apa? Allah biarkan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki berbicara. Tangan berkata, ya saya yang menandatangani kontrak. Kaki pun
dia di tempat itu. Semua bersaksi. Yang membuat Nabi tersenyum yaitu ketika orang-orang yang tangannya berbicara, kakinya bersaksi, mereka berkata, kenapa engkau dulu yang saya rawat, engkau dulu yang setiap hari pedikur, cukur, kata orang Manado, kenapa hari ini engkau justru menjadi musuhku? Karena demikian Quran di ayat yang lain mengatakan, wa kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya oleh Allah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hari ini bisa kita lihat bagaimana tangan berbicara. Bukankah forensik bisa membuktikan setiap tindakan kriminal di mana sidik jari sudah membuktikan tangan mengatakan bahwa ya, dia yang melakukannya. Bukankah dengan ukuran telapak kaki ilmu forensik bisa menentukan berat badan tubuh manusia yang masuk ke suatu tempat dan melakukan perbuatan kesalahan? Jangan tunggu di akhirat, di dunia pun kita akan lihat bagaimana tangan berbicara dan kaki bersaksi. Jamaah tarawih yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Kemudian, bagaimanakah dan untuk apakah semua yang kita lakukan ini? Kita sholat Jumat, kita kerjakan sholat wajib, kita puasa di bulan Ramadan, kita lakukan hal-hal yang wajib, kita kerjakan hal-hal yang sunnah. Ini untuk apa semua? Mari kita lihat apa kata Rasulullah SAW. Inna awwala ma yuhasabu an-nas min a'malihim as-salat. Yaqulu rabbuna li malaikatihi unzuru ya 'abdi faridatahu atamuha an-nasuha. In kana tamat kutiba lahu tamma wa in kana taqasa minha syai'a. Yaqulu rabbuna li malaikatihi unzuru li 'abdi hal huwa min tatawwu' wa in kana lahu tatawwu' yaqulu rabbuna li malaikatihi atimmu faridatahu min tatawwu'ihi wa dzalika khairu a'mal. Sesungguhnya yang pertama nanti akan ditanya dan dihitung oleh Allah pada setiap diri muslim dan manusia, yaitu ibadah 5 waktunya. Maka berfirman Tuhan kami, kata Nabi kepada malaikatnya, hai malaikat, periksa, teliti, hitung betul-betul sholat fardunya hambaku sempurna atau tidak. Kalau sempurna ibadah 5 waktunya, maka tulis dan catat sempurna 5 waktunya. Tetapi jika sekiranya ibadah 5 waktunya ada yang kurang khusyuk, kurang tepat waktu dan sebagainya, maka apa kata Allah kepada malaikat? Periksa dan teliti kembali sholat sunnahnya hambaku. Apakah ia ada sholat sunnah? Tidak ada. Kumpulkan pahala tarawihnya, kumpulkan pahala witirnya, tahajudnya dan sebagainya. Kumpulkan semua ibadah-ibadah sunnah dan lihat berapa banyak pahala yang dia dapatkan dari ibadah sunnah untuk menutupi apa yang kurang di wajib. Dan demikian amal-amal lainnya dihitung dengan seperti itu kata Nabi. Sekarang yang jadi pertanyaan, tarawihnya rajin, 5 waktunya kurang, apa nih yang tertutupi? Jemaah tarawih yang saya muliakan yang dirahmati Allah, semua ini akan ditimbang dan dihitung oleh Allah. Semua akan ditanya, baik saya maupun anda dan yang sudah mendahului kita, bahkan generasi yang akan datang ila yaumil qiyamah, akan ditimbang dan diamal dan dihitung. Cara Allah menghitung, kalau kita menimbang emas, ada namanya timbangan gram. Kalau kita menimbang barang, ada namanya timbangan kilogram. Tapi timbangan di akhirat, mari kita lihat sebagai penutup. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan hari itu namanya al-haq. Apakah timbangan al-haq itu? Lanjutan ayat mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Bila amal manusia ditimbang ternyata berat, Allah tidak menyebutkan apa yang berat itu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika humul ladzina khasiru anfusahum. Tetapi kalau ditimbang ternyata tidak ada berat sama sekali, ringan, kata Quran Al-A'raf ayat 9, maka itulah orang-orang yang telah menjadikan dirinya merugi.
wahum bima kanu bi ayatina yadhunun, karena selama mereka hidup mereka selalu berbuat zalim terhadap peringatan Allah. Mari kita lihat cara Allah beriman. Datangkan satu manusia dengan 7 lautan dosa, ditambah dengan dosa yang setinggi langit dan bumi, bahkan sejumlah makhluk yang ada di muka bumi ini. Datangkan manusia yang memiliki dosa sebesar itu dan coba letakkan dosa itu di atas timbangan Allah. Maka Al-Quran dan Al-Sunnah, timbangan tidak akan pernah bergerak sama sekali. Timbangan kalau ringan tidak bergerak, dia bergerak bila berat. Datangkan manusia yang membawa 7 lautan dosa, letakkan dosanya di atas al-wazn al-haq, kau akan lihat kata Nabi, akan dirikan penjelasan Quran, timbangan tidak bergerak sama sekali. Tapi apa kata ayat? Lanjutkan ayat tadi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Tetapi bila timbangannya bergerak menunjukkan ada berat yang harus ditimbang, maka itulah mereka yang memiliki timbangan yang ada beratnya, orang-orang beruntung. Timbangan al-haq tidak pernah menimbang kebajikan. Timbangan al-haq tidak mau menimbang dosa, karena memang kebatilan, dosa, maksiat dan kesalahan adalah sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Mari kita lihat buktinya di dunia ini. Saya mendoakan diri saya seorang pejabat, saya seorang pengusaha, saya seorang yang mulia di hadapan manusia menurut saya. Tapi perbuatan saya, ucapan saya, etika, adab dan akhlak saya semuanya tercela. Anda mungkin akan datang di depan saya, menghormati saya, akan memuji-muji saya karena saya orang kaya, saya pejabat, saya penguasa dan sebagainya. Tapi mari kita tanya, benarkah sanjungan, penghormatan, pujian itu lahir dari hati manusia? Tidak. Karena di belakang mereka akan mencibir saya, di belakang mereka akan menghujat saya, karena memang apa yang merupakan kesalahan tidak ada nilainya sama sekali dari manusia. Tapi mari perhatikan, saya hanya seorang yang biasa, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pengaruh, tapi etika saya, adab saya, akhlak saya selalu mulia, baik dalam keadaan beramai-ramai maupun dalam keadaan sendirian. Saya selalu menjaga etika. Maka jangankan manusia, binatang pun pasti akan menghormati dan mencintai kita. Demikian timbangan amal memberatkan, kebajikan memberatkan timbangan amal. Quran menggunakan kata ringan dan berat yang menunjukkan bahwa berpikirlah wahai manusia. Bila dosa kau himpun, maksiat kau kerjakan, jangan lupa semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pada Quran surat Qaf, Allah menjelaskan pada ayatnya, "Fakashafna anka biqa'akal basarul yawmal hadid." Ketika manusia akan menemui kematiannya, Allah buka matanya, Allah singkap tabir yang menghalangi antara dia dengan alam yang selama ini dia tidak pernah lihat. Tapi Quran mengatakan orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, bukan saja dia menyata, tapi orang beriman kepada yang gaib pun dia percaya. Apakah yang gaib? Allah Maha Gaib, surga neraka Maha Gaib, malaikat gaib, sakratul maut gaib, alam barzakh gaib. Itu yang membuat manusia banyak ragu dengan kegaiban ini. Tapi kata Quran pada Quran surat Qaf ayat 17, kami akan buka penglihatan manusia di akhir tarikan nafasnya, ketika dia melihat rohnya Allah keluarkan dari jasadnya. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, inna ruha idza qulida tabi'ul basar. Bila roh Allah keluarkan, maka akan mengikuti arah keluarnya roh. Itu sebabnya kata Nabi, aqrid basar, tutup matanya dengan mendoakan, Allahumma firli, Allahumma firlahu rohan wa hadi wa tan wa thabbit ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata manusia yang selama ini melihat indahnya dunia,
Maka manusia yang selama ini terpesona dengan kemudahan dunia, semua dapat dipandang dengan sesuka hatinya, maka akan berbicara, ikuti dan ambil apa yang indah dan yang baik. Tetapi keinginan manusia kadang-kadang berbeda. Hawa nafsunya menuntut untuk mendapatkan dan mengharapkan segala cara demi keindahan dan kemewahan itu. Maka di akhir hidup Allah angkat penglihatan. Malakul maut tak pernah dia lihat, tapi hari itu dia melihat malakul maut. Kematian yang tidak pernah dia rasakan, hari itu dia mengalami sakaratul maut. Quran melanjutkan dengan bunyi ayat, "Id yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali ma'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu taqid." Artinya, tidak akan mati manusia sebelum dua malaikat penerima datang duduk di sebelah kanannya, kata Quran surat Kaf, dan yang satunya duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawl, tidak ada yang terbetik di lisannya ataupun di hatinya satu ucapan, illa raqibun atid, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid yang akan menulis ucapanmu yang terakhir. Allah memberitahukan kepada Nabi kita, itu sebabnya Nabi mengatakan, laqimu mautakum bila ilaha illallah. Ajari, tuntun orang yang akan wafat di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Karena dalam sabdanya beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menutup akhir ucapannya dengan ucapan la ilaha illallah, surga telah menantinya. Ucapan ini dikala sehat begitu mudah kita ucapkan, dari angka 1 sampai ratusan ribu kita bisa ucapkan. Namun di sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah akan sulit untuk diucapkan tergantung amal yang kita kerjakan. Jemaah tarawih yang saya muliakan dan dirahmati Allah, pada saat itulah Quran memberitahukan kepada kita bahwa tidak akan terjadi kematian sebelum dua malaikat datang duduk di kanan dan di sebelah kiri, dan belum ada yang namanya malakul maut. Setelah mereka sudah standby siap di kanan dan di kiri, Quran menginformasikan waja'a malakul maut, maka datanglah malaikat pencabut roh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ketika malaikat pencabut roh sudah siap untuk mengeluarkan rohnya, malaikat-malaikat lainnya ditenangkan oleh Allah. Tawaffatu rusulna wa hum la yufarritun, kata ayat yang lain. Iya, kami wafatkan dengan utusan-utusan kami yang datang, yang menahan tangan dan kakinya sehingga tidak bisa bergerak. Maka coba kita lihat, orang yang menghadapi sakaratul maut, sekuat sehebat apapun dia, ketika menghadapi sakaratul maut, tiba-tiba dia tidak sanggup bersuara, karena Allah melarangkan utusan-utusannya untuk menahan agar tidak ada pemberontakan terhadap kematian tersebut. Jemaah tarawih yang saudara dirahmati Allah, inilah sebagai hikmah yang kita ambil pada malam hari ini. Ini malam ke-23, malam-malam ganjil. Kita beritikaf, kita melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah guna untuk menggerakkan iman amal saleh kita. Harapan dari kita semua, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang diterima amal dan kebaikannya, sehingga kita mati dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.